Vasektomi wajib buat orang miskin demi bisa mendapatkan bansos. Oke apa enggak? Gimana ya? Lebih baik kita bahas aja langsung ya. Oke deh, Gua Ikram, gua Dita. kita bahas langsung di Flipside. Namanya vasektomi itu bagian dari pengendalian pertumbuhan penduduk. Jadi mau nggak mau ini adalah sebuah program yang sebenarnya punya visi yang bagus banget. Indonesia itu masih ngadepin namanya tantangan laju pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi, utamanya di kelompok masyarakat miskin. Kalau vasektomi diberlakukan, potensi ledakan penduduk dari kalangan rentan itu jauh lebih bisa ditekan, Kram. Nih ya, sebagai catatan, Kram, Indonesia tuh angka total fertility rate-nya atau TFR itu masih di angka 2,24 anak per wanita. Itu catatan tahun 2022 yang masih di atas target RPJMN 2020 sampai 2024 yang di angka 2,1. Satu yang perlu diingat juga, Kram, studi BKKBN udah nunjukin kalau rata-rata keluarga miskin itu punya anak lebih banyak timbang keluarga yang secara ekonomi lebih baik. Tetapi kewajiban vasektomi bagi orang miskin demi mendapatkan bansos itu melanggar HAM. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Adnike Nova Sigiro mengatakan bahwa nggak boleh ada pemaksaan dalam program vasektomi. Menurut Adnike, vasektomi adalah bagian dari otoritas atas tubuh seseorang yang tidak bisa dipertukarkan dengan bantuan sosial atau bansos. Selain itu, pemaksaan terhadap seseorang untuk menjalani tindakan kontrasepsi merupakan pelanggaran HAM apabila jika tindakan seperti vasektomi itu dijadikan syarat untuk menerima sesuatu seperti bantuan sosial. Negara nggak punya hak untuk memaksa warga menjalani tindakan medis. Yang dibutuhkan adalah edukasi, insentif, dan sosialisasi. India dan Tiongkok pernah menerapkan kebijakan serupa. Hanya saja kebijakan itu justru memunculkan berbagai persoalan sosial lanjutan, seperti ketimpangan gender dan pelanggaran HAM. Program satu anak di Tiongkok juga menghasilkan fenomena missing girls. Dan di India terjadi protes besar-besaran saat diberlakukan sterilisasi nasional pada tahun 70-an. Lu nggak tahu aja, kalau sistem-sistem yang lain gitu kan, itu kan sifatnya cuma temporary. Sedangkan ini permanen, artinya pengendalian penduduk bisa dilakukan sekali aja. Vasektomi itu program kontrasepsi yang efektivitasnya sampai 99%. Terus permanen, dan tentunya nggak terlalu makan biaya atau perhatian rutin kayak pil atau suntik KB. Nih ya, catatan WHO dan CDC itu nunjukin vasektomi salah satu metode kontrasepsi paling efektif. Dan kalau masih kurang percaya, Kram, laporan BKKBN nunjukin vasektomi atau metode kontrasepsi mantap pria itu punya tingkat kegagalan yang sangat rendah dan cocok buat keluarga yang udah nggak pengen nambah anak. Pasti alasannya banyak dong, salah satunya ekonomi. Ini hanya wajib bagi orang miskin, tidak bagi orang kaya. Namanya diskriminatif lah. Menjadikan vasektomi sebagai persyaratan menerima bansos dinilai kurang tepat karena sangat diskriminatif karena hanya berlaku bagi warga miskin. Sementara warga yang kaya dan punya banyak anak tidak harus vasektomi. Maka itu ini juga bisa dianggap melanggar HAM. Pendekatan Gubernur Jawa Barat justru beresiko menimbulkan ketidakadilan sosial, sementara masih banyak alternatif cara lain yang dapat ditempuh untuk mengurangi kemiskinan. Niatnya mau membantu, tapi malah jadi eksklusif dalam sistem bantuan sosial. Padahal harusnya kebijakan itu ya inklusif dan berkeadilan gitu loh. Ekonom UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai jika kebijakan ini diterapkan, dikhawatirkan narasi yang berkembang menjadi diskriminatif dan koersif alias paksaan, dan kondisi itu pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap program bansos dan program pemerintah lainnya ke depan. Enggak dong, justru ini tuh bisa ngurangin beban ekonomi keluarga. Daripada kebanyakan anak, itu otomatis makin banyak pengeluaran. Keluarga miskin yang punya banyak anak tuh punya kecenderungan lebih susah keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Kalau vasektomi diberlakukan, resiko bertambahnya jumlah tanggungan tuh jauh lebih bisa ditekan lagi, Kram. Nih ya, data BPS tahun 2023 nunjukin kalau rumah tangga miskin rata-rata tuh punya anggota keluarga yang jauh lebih banyak ketimbang rumah tangga non miskin. Gak cuma itu, Kram, ada laporan Bank Dunia yang ngasih tahu kalau tambahan satu anak di satu keluarga miskin bisa ningkatin risiko kemiskinan lintas generasi. Kita jangan lupa juga terhadap potensi moral hazardnya. Ada kemungkinan resiko moral hazard jika bansos dijadikan alat untuk memaksakan keputusan medis tertentu. Akan muncul misalnya praktek ilegal seperti surat vasektomi palsu atau klinik gelap.
Justru ini nih, bantuan sosial yang tadinya suka nggak tepat sasaran, dengan adanya program kayak gini, jauh lebih efektif harusnya. Bansos, alias bantuan sosial itu Kram, seringkali itu nggak punya dampak yang optimal kalau target orang-orang yang diberi bansos itu jumlah tanggungannya terus bertambah. Nah, vasektomi ini bisa dijadiin komitmen untuk ngejaga jumlah anggota keluarga. Nih ya, kalau lu minta datanya, ada studi LPM UI tahun 2021 yang ngomong efektivitas bansos itu bakal lebih tinggi kalau dikombinasikan dengan program pengendalian penduduk. Dan evaluasi program PKH Kemensos tahun 2022 nunjukin kalau keluarga yang stabil secara jumlah anggota rumah tangga itu cenderung responsif dan progresif sama program peningkatan kesejahteraan. Nah justru itu, bantuan sosial itu kan kewajiban negara. Kenapa jadi dibikin jadi urusan pribadi? Bansos adalah kebijakan nasional dan kewajiban negara. Bansos adalah kebijakan nasional sebagai pelaksanaan konstitusi. Karenanya ada aturan yang berlaku pada skala nasional. Dan pemerintah pusatlah yang berwenang terkait bansos. Bukan Menteri Desa tetapi Menteri Sosial. Patut dicatat, Menteri Sosial dengan jajarannya tidak pernah menambahkan atau membuat syarat tambahan baru untuk menerima bansos. Misalnya wajib vasektomi bagi laki-laki miskin. Penyempurnaan penerapan kebijakan nasional termasuk aktualisasi pendataan warga yang berhak menerima bansos, serta terobosan-terobosan menciptakan lapangan kerja, inilah yang harusnya dilakukan, termasuk oleh Gubernur Jabar. Bukan justru membuat wacana baru yang tidak memberi solusi dan malah menambah kegaduhan. Yang terakhir ini harusnya sih nggak bisa didebat lagi. Karena ini soal kesetaraan gender dalam urusan KB. Biasanya kan KB dibebanin hanya ke perempuan aja. Ini laki-laki juga. Program KB alias keluarga berencana itu seringnya dianggap jadi beban buat perempuan. Coba aja nih, IUD, KB suntik, KB pil. Kalau vasektomi, pria sebagai kepala rumah tangga yang juga terlibat dalam penentuan satu keluarga bisa punya anak berapa, itu bertanggung jawab dalam pengendalian jumlah anggota keluarganya. Nih ya, survei SDKI tahun 2017 itu hanya 0,2 pria yang pakai vasektomi dan lebih dari 20% perempuan yang pakai program kontrasepsi jangka panjang. BKKBN udah ngasih rekomendasi kalau pria juga harus ikut berperan dalam KB atau keluarga berencana dari tahun 2019. Alias sampai sekarang tuh udah 6 tahun. Tapi adopsi vasektomi masih sangat rendah karena stigma dan kurangnya insentif. Masalahnya pemaksaan itu nggak sesuai dengan pendekatan partisipatif dan yang berbasis edukasi. Daripada ya Gubernur Jabar melakukan pemaksaan dengan dalih untuk mensukseskan program keluarga berencana atau KB, lebih baik mendorong voluntary family planning dengan cara memberikan insentif bagi kepesertaan program keluarga berencana atau edukasi reproduksi yang komprehensif, memperkuat perlindungan sosial, seperti pemberian voucher kontrasepsi gratis atau sistem berbasis insentif sosial untuk mencapai tujuan kependudukan tanpa paksaan. Kita perlu menggencarkan kembali keluarga berencana. Pemerintah diharapkan menghidupkan kembali program KB yang bersifat sukarela seperti di era Orde Baru, di mana pendekatan tersebut berhasil menurunkan angka kelahiran tanpa paksaan. Jadi gimana Stansers? Kalian setuju nggak kalau vasektomi itu jadi syarat buat dapetin bansos atau bantuan sosial? Sampaikan komentarmu di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe ke Stans.